teman-teman semua, sobat edukasi. Selamat datang di podcast Suara Pendidikan. Tempatnya cerita-cerita inspiratif di dunia pendidikan yang gak cuma bikin mikir, tapi juga bakal bikin hati kita hangat. Aku Ghalia Ayu Rosyada. Kita bakal ngobrolin topik yang super penting dan pastinya juga manis banget, yaitu mendidik dengan kasih, membimbing dengan ketegasan. Cerita guru masa kini. Nah, buat kamu yang penasaran, gimana sih rasanya jadi guru TK itu, dan bagaimana mereka, guru-guru TK itu bisa sabar banget menghadapi anak-anak kecil yang super aktif, juga harus tetap tegas dan penuh kasih. Penasaran kan? Tenang, hari ini kita bakal kupas tuntas di obrolan kita hari ini. Dan pastinya aku nggak sendirian. Sudah hadir bareng kita seorang guru yang luar biasa, yang punya pengalaman lebih dari 5 tahun dan sudah belasan tahun, 27 tahun mengajar, 28 tahun mengajar di dunia pendidikan anak usia dini, dan saat ini aktif mengajar di RA Rodotus Sibian dan sebagai kepala sekolah di RA tersebut. Yuk kita sambut Ibu Sauda SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini perkenalkan, saya mengajar di RA Rodotus Sibian Bajing Jawa seorang Rembang. Ini alhamdulillah kebetulan ini ada mahasiswa yang juga luar biasa ya. Bertamu, alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah suatu sangat terhormat sekali bagi saya. Ada mahasiswa yang ingin tanya-tanya tentang suatu pendidikan, sebuah pendidikan yang mana pendidikan anak usia dini. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semuanya terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang kali ini, dan semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi semua yang sedang menonton video ini. Langsung aja ya Bu, karena udah banyak yang udah penasaran nih. Pertama-tama boleh dong diceritain apa sih yang menginspirasi Bu Sauda ini untuk menjadi guru TK? Apakah memang dari kecil itu sudah bercita-cita jadi guru TK, atau mungkin ada momen khusus yang bikin Bu Sauda ini jatuh cinta sama anak-anak gitu? Iya, tentunya ya. Emang menjadi guru TK itu adalah panggilan hati yang mulia, karena memang membutuhkan dedikasi dan passion yang tinggi. Karena guru TK tidak harus mengajar, tapi membentuk karakter dan moral anak-anak usia dini yang menginspirasi saya dari dulu sampai sekarang, dan cinta sekali sampai sekarang 28 tahun saya mengabdi. Ya alhamdulillah masih konsisten ya. Menginspirasi yaitu pertama yaitu karena saya cinta pada anak-anak tentunya. Kalau tidak cinta tentunya tidak akan menjadi guru RA. Ya, banyak guru RA yang ingin membantu mereka tumbuh dan berkembang lebih baik lagi, dan juga ingin membentuk karakter anak, karena guru RA juga harus mengembangkan karakter yang terpenting itu, dan moral yang baik sejak dini. Terus itu juga karena kita juga mengalami pengalaman di masa kecil, pengalaman yang positif tentunya, karena ada beberapa guru yang mungkin terinspirasi oleh pengalaman positif mereka sendiri, sebagai karena mereka juga pernah menjadi anak atau oleh guru-guru yang pernah membimbing kita semua. Guru harus memberikan kontribusi positif pada masyarakat dengan membentuk generasi muda yang baik
dan tentunya berakhlakul karimah. Nah, kalau ini Bu, guru itu harus punya yang namanya etika profesi guru. Kalau ngomongin etika profesi guru, menurut Ibu, gimana sih cara memaknainya dalam kegiatan mengajar sehari-hari? Iya, tentunya sebagai guru itu harus bisa memaknai etika dalam keseharian mengajar. Itu memang sangat penting sekali. Tata caranya harus menghormati, salah satunya harus menghormati siswa. Kita sebagai guru harus memperlakukan siswa dengan hormat dan tidak membeda-bedakan mereka berdasarkan latar belakang mereka, kemampuan mereka, kemiskinan atau kekayaannya enggak, atau karakteristik lainnya. Harus menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam hal perilaku, tutur kata maupun tindakan gitu. Terus kita harus juga menggunakan bahasa yang sopan, karena anak kecil itu Gampang ikut-ikut. iya, Copy paste. tidak harus menggunakan bahasa yang sopan dan terutama tidak menyinggung perasaannya, karena dikasarin tutur katanya kasar sedikit itu kadang Langsung monggo bahasanya juga ngedunke mentalnya anak tersebut gitu. Terusan harus menjaga privasi anak juga. Ketika anak tersebut memberikan informasi, kita harus bercerita tentang apapun keluarganya maupun apapun, kita harus bisa tidak membagikan informasi kepada orang lain gitu tanpa seizinnya gitu. Harus mengembangkan juga, harus menggunakan hubungan yang positif terhadap siswa, orang tua, dan rekan kerja. Karena dengan memaknai etika dan keseharian mengajar, itu guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung bagi siswa. Nah, ini dia pertanyaan yang paling bikin penasaran semuanya. Dalam mendidik anak usia dini, gimana Bu Sauda ini menyeimbangkan antara kasih sayang dan juga ketegasan? Soalnya pasti susah banget ya antara pengen memeluk dan juga harus mendisiplinkan, apalagi anak-anak itu. Iya, menyeimbangkan kasih sayang dan ketegasan. Ya, menyeimbangkan kasih sayang dan ketegasan pada anak usia dini itu memang sangat penting. Karena apa? Karena itu juga membantu mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, adapun cara-caranya menurut saya itu untuk kasih sayangnya harus memberikan perhatian dan cinta Yang lebih. iya, memberikan cinta, perhatian dan cinta pada mereka ya, tentunya pada anak-anak yang dengan cara yang positif dan mendukung apa keinginan anak-anak tersebut ya. Terusan menghargai perasaan anak-anak ya, namanya juga anak-anak, menghargai perasaan anak-anak dan membantu itu juga membantu mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi ya. Juga harus membuat mereka merasa nyaman. Buatlah anak-anak cara bagaimana membuat anak-anak itu merasa aman dan nyaman, yaitu dengan memberikan batasan-batasan yang jelas dan tentunya dan konsisten. Kita juga harus mengatur batasan yang jelas dan konsisten untuk membantu anak-anak memahami apa yang diharapkan, apa yang menjadi kemauannya itu. Terus menggunakan kedisiplinan yang positif tentunya. Dilatih sejak Iya, kecil. harus mendukung dan tidak menyakiti hati atau perasaannya gitu ya. Terus kita harus juga mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas memahami konsekuensinya dari tindakan mereka, karena
kita harus bisa mendidik anak atau memberikan ketegasan di usia anak sesuai kemampuannya ya tentunya itu. Terusan menyeimbangkan kasih sayang dan konsisten, yaitu konsisten memberikan kasih sayang dan ketegasan pada anak. Terusan menggunakan komunikasi yang efektif, karena dengan cara itu bisa membantu anak-anak memahami apa yang diharapkan anak-anak tersebut. Terusan mengajarkan keterampilan. Kita juga harus bisa mengajarkan keterampilan anak, maksudnya keterampilan hidup. Ajarkan anak-anak keterampilan hidup itu, mengajarkan anak keterampilan hidup itu sangat penting, seperti mengelola emosi, terusan menyelesaikan masalahnya, terus dan harus bertanggung jawab. Dengan begitu dapat membantu anak-anak di usia dini dan tumbuh berkembang dengan baik, serta menjadi individu yang percaya diri tentunya dan bertanggung jawab. Kan Bu Salda ini udah menjadi guru sudah 28 tahun. Sudah tua ya. Dan pasti banyak banget pernah mengalami tantangan-tantangan gitu. Dan ngomong-ngomong soal tantangan, apa sih tantangan yang paling berat yang pernah Ibu hadapi sebagai guru TK? Dan biasanya Ibu ini mengatasinya bagaimana? Iya memang dikatakan berat ya berat, dikatakan tidak, karena kita kita melakukannya dengan senang hati, dengan ikhlas. Nah, ya memang semuanya itu memang semuanya itu ada tantangan tersendiri, tapi kita harus bisa mengatasinya. Contoh, harus bisa mengelola kelas yang dinamis. Berisik gitu. Iya, harus mengelola kelas dengan berbagai latar belakang anak, kemampuan anak, dan kebutuhan anak. Apa yang menjadi keinginannya itu, apa yang dibutuhkan anak tersebut. Terus mengembangkan kurikulum yang efektif. Guru RA itu harus mengembangkan kurikulum yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak. Terus menghadapi anak dengan kebutuhan khusus itu memang ada. Guru RA menghadapi anak-anak tersebut harus memberikan dukungan yang sesuai dengan kemampuan anak. Mengelola emosi anak juga, membantu mereka mengembangkan kemampuan emosinya. Untuk tantangan tersebut yang dapat kami lakukan selama ini itu ada beberapa hal, yaitu pengelolaan kelas, karena pengelolaan kelas itu dapat mengembangkan keterampilan yang efektif dan positif. Terus mengembangkan pelatihan juga, pelatihan pengembangan profesional guru. Guru harus mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional guru untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi guru. Bisa juga mengembangkan hubungan yang positif kepada orang tua anak didik kita. Iya, karena dengan hubungan yang positif dengan orang tua anak-anak tersebut dapat mendapatkan dukungan dan kerjasama. Gitu. Kalau kita bisa bekerja sama, insya Allah nantinya akan pembelajaran di RA atau di TK itu Permudah. Iya, menjadi lebih efektif dan efisien gitu. Terus di era
globalisasi ini, ya, kita harus juga menggunakan teknologi, ya, dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan kelas. Itu tantangannya. Itu juga mengembangkan kemampuan mengelola emosi dengan cara yang positif dan efektif, ya. Itu. Kalau pembelajaran menggunakan teknologi itu sudah pernah dilakukan juga? Ya, udah mulai ya akhir-akhir ini. Ya, alhamdulillah, ya. Walaupun sedikit-sedikit, tapi kita tetap berusaha belajar. Kalau guru TK itu pasti harus dekat banget sama murid-murid sama anak-anak. Iya. Nah, itu juga jadi salah satu hal yang bikin guru TK itu spesial, yaitu kedekatannya tadi dengan murid-muridnya, dengan anak-anak. Tapi gimana caranya ibu ini membangun kedekatan tanpa harus kehilangan sisi profesionalitas sebagai guru? Iya, kita itu harus mendengarkan yang sebagai pendengar yang baik buat anak-anak, mendengarkan penuh perhatian dan empati itu bisa membangun kedekatan emosional kita kepada anak, terus membangun bahasa yang hangat dan ramah sopan, Komunikasi. membuat anak merasa nyaman dan dihargai, menunjukkan ketertarikan kepada kehidupan anak. Itu juga membantu membangun kedekatan emosionalnya. Terus menggunakan sentuhan yang tepat dapat membantu bisa membangun kedekatan emosionalnya. Kita juga harus menghargai perasaan anak. Dan yang terpenting yaitu menjaga profesionalitas. Kita sebagai guru harus mengatur batasan yang jelas, perilaku yang kita tidak sopan harus kita hindari, ya, mengutamakan kebutuhan anak dengan menjaga keseimbangan antara kedekatan emosional dan profesionalitas guru. Itu dapat membangun hubungan yang baik dengan anak dan mendukung apa yang menjadi harapan kita dengan anak tersebut. Selain orang tua yang membentuk karakter anak, itu ada guru yang membentuk karakter anak-anak juga di sekolahan. Terus dari pengalaman Bu Sauda sama mengajar, seberapa besar peran guru itu dalam membentuk karakter anak sejak usia dini? Karena kadang orang itu banyak yang masih ngira kayak gini, masih kecil, jadi masih belum penting gitu. Padahal kan sebenarnya justru pondasinya itu ada di masa anak-anak. Iya. Emang guru RA, terutama karena saya menggeluti di dunia RA, ya, RA, pendidikan RA, ya, harus menjadi guru itu memiliki peran yang sangat penting dalam bentuk karakter anak sejak usia dini. Harus mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, dan empati kepada anak. Mengembangkan keterampilan sosial juga, karena dengan membantu mengembangkan keterampilan sosial seperti kita berbagi, bekerja sama dengan anak-anak, dan menghormati orang lain. Juga mendorong kemandirian anak, diantaranya itu juga guru RA itu harus dapat mendorong anak-anak untuk menjadi mandiri dan percaya diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kita sebagai guru juga mengajarkan tanggung jawab kepada anak di usia dini. Anak-anak belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan dan memahami
konsekuensinya dan tindakannya anak-anak itu. Terus mengembangkan kemampuan mengelola emosi, di antaranya itu juga karena guru RA itu harus mampu mengembangkan mengelola emosi dan mengatasi stres tentunya karena kita mengajar di dunia anak-anak. Yang terakhir itu harus menjadi guru contoh yang baik bagi anak-anak kita. Ya, kita harus menunjukkan perilaku yang positif dan bertanggung jawab, karena peran yang aktif dan positif guru itu dapat membantu karakter anak-anak yang kuat, percaya diri, dan tentunya berakhlakul karimah, Mbak Rosa. Begitu. Untuk mengajarkan nilai-nilai moral itu, ini ada beberapa yang itu harus, terutama yang tadi saya utarakan itu menjadi contoh yang baik bagi anak-anak, karena kita harus menunjukkan perilaku yang positif dan bertanggung jawab, memberikan cerita dan contoh yang baik, mengajarkan ya tadi seperti kejujuran, kesabaran, dan empati. Kalau dari obrolan kita tadi, berarti komunikasi yang dilakukan guru itu tidak hanya dengan anak-anak ya, Bu? Berarti butuh dengan wali murid, dengan rekan kerja gitu. Nah, terus gimana ibu ini menjaga itu semua agar tetap sehat dan saling mendukung gitu? Menjaga etika seorang guru dalam formasi dengan orang tua, murid, ataupun dengan yang lainnya itu memang sangat penting karena membangun hubungan yang positif dan profesional. Yaitu ada beberapa tips dengan menggunakan bahasa yang sopan dan hormat kepada tentunya kepada wali murid. Ya. Terus mengembangkan, menginformasikan, kita harus menginformasikan perkembangan anak kepada orang tuanya. Menghargai privasi anak juga dengan tidak membagikan yang tadi saya ulas kembali. Mengembangkan komunikasi yang efektif. Kita harus bisa memecahkan masalah dan membangun hubungan yang positif kepada semuanya, orang tua, rekan kerja, dan anak-anak juga. Dengan rekan kerja juga kita harus menggunakan bahasa yang profesional, saling menjaga hati, saling menjaga perasaan, karena menggunakan bahasa yang profesional dan hormat saat berkomunikasi dengan rekan kerja itu sangat penting. Kita juga harus menghargai pendapat orang lain, itu sangat-sangat penting, wajib ya. Dan dengan menjaga itu kita tidak saling mengkritik secara negatif ya. Itu karena itu akan memunculkan masalah yang baru buat kita. Kita harus terbuka, komunikasi yang terbuka kepada semuanya untuk memecahkan masalah dan membangun hubungan yang positif. Secara umum, yaitu berkomunikasi yang efektif, menghargai perbedaan. Kita harus benar-benar menjaga bahasa yang sopan juga untuk menghormati privasi kita masing-masing. Apalagi wali murid yang macam-macam. Ya. Nah, dan tentunya itu semua kalau kita jaga dapat membangun hubungan yang positif dan profesional dengan orang tua, siswa, murid atau anak-anak kita dan rekan kerja. Banyak banget insight dari Ibu Sauda
hari ini gitu. Tapi aku pengen tahu nih Bu, nah, ada nggak momen yang paling berkesan selama jadi guru? Entah itu yang lucu, yang bikin haru, atau bahkan bikin ibu makin yakin untuk terus mengajar. Iya. Momen yang paling terkesan itu menjadi guru RA. Banyak Iya, banyak cerita, banyak suka dukanya. Tetapi ya, yang terpenting kita itu melihat anak-anak belajar dan tumbuh secara akademisnya maupun secara sosial dan emosionalnya. Kita juga mendapatkan kepercayaan dari orang tua. Kita bisa merasa dihargai sebagai guru, terus membangun hubungan yang efektif dengan anak-anak. Itu juga membangun anak, dan anak-anak itu merasa bahwa mereka merasa nyaman di saat dan aman di saat di kelas. Biar dia itu kerasan, istinya kerasan di sekolahan itu. Terus membuat hubungan yang positif dengan anak-anak, melihat anak-anak mencapai tujuannya. Kita itu juga merasa bangga kalau kita melihat anak-anak tumbuh dengan baik. Apa yang diharapkan kepada anak-anak itu bisa tercapai. Dan momen-momen menjadi guru itu ya sangat memuaskan karena kita mengajarnya dari hati dan bermakna. Melihat anak-anak belajar dan tumbuh itu adalah momen yang paling berharga bagi kita sebagai guru RA. Ya, ada keunikannya tersendiri dan kemampuan mereka itu berkembang mencapai tujuan mereka, tentunya sangat dapat mereka dapat sangat memuaskan sekali. Nah, terakhir nih Bu, kan di dunia pendidikan itu pasti selalu berkembang gitu. Terus apa pandangan Ibu terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini sekarang ini? Apakah menurut Ibu ini udah bagus atau bahkan masih perlu untuk diperbaiki? Iya, pembelajaran anak di sini lebih berfokus pada pengembangan kognitif, motorik halusnya, pengenalan sosialnya, serta agamanya, seperti yang diterapkan di kita, yaitu metode pembelajarannya juga lebih variatif. Karena anak itu kalau nggak variatif kadang bosan. Iya. Seperti bermain sambil belajar, belajar sambil bermain, dibolak-balik, dapat membantu anak mengembangkan kemampuan secara optimal itu. Oke Bu, sebelum kita tutup podcast hari ini, ada banyak banget pendengar kita yang lagi kuliah, termasuk saya juga sedang ngobrol ini masih kuliah, dan pastinya punya mimpi untuk menjadi seorang guru. Apa sih pesan Bu Sauda ini untuk kita semua supaya bisa jadi pendidik profesional yang siap terjun langsung di dunia nyata? Jadilah pendidik yang peduli. Dalam arti menjadi pendidik yang peduli sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung bagi siswa itu tentunya. Terus mengenal secara siswa itu, secara anak-anak, secara individu. Kita harus mengenal secara individu dan memahami kebutuhan dan minat serta bakat anak-anak. Kita mendengarkan, kita sebagai pendengar mendengarkan dengan empati, memberikan perhatian yang tulus terhadap anak, menghargai perbedaan tentunya. Ya, dengan menjadi pendidik yang peduli itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung
sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan efektif dan mencapai potensi mereka. Kita juga harus mengembangkan kemampuan profesional. Dan mengembangkan profesional itu pendidik bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Jadilah contoh yang baik buat anak-anak. Buatlah pembelajaran yang sangat menyenangkan, Kreatif. ya. Jalin hubungan yang positif. Teruslah belajar dari pengalaman. Jadilah pendidik yang kreatif, ya tentunya itu modal utama. Prioritaskan kebutuhan siswa atau anak-anak. Dengan begitu menjadi pendidik profesional yang efektif, membuat perbedaan positif dalam kehidupan anak-anak nanti. Ya begitulah. Itu yang dapat kami sampaikan, Mbak Rosa. Kami sangat terhormat sekali bisa berbagi pengalaman dengan Mbak Rosa. Saya senang. Ya, Oh, dan semuanya saya ini sebenarnya dulunya pernah diajar sama Bu Sauda. Muridnya sama gurunya sama ya. Terima kasih banyak Bu Sauda, obrolan hari ini benar-benar penuh inspirasi gitu. Bikin kita sadar bahwa jadi guru itu nggak cuma butuh ilmu, tapi juga butuh hati. Intinya itu. Iya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa mendidik itu bukan sekedar mengajar, tapi juga membentuk manusia. Yang berkarakter tentunya, berakhlak. Dan dari kesimpulan bincang-bincang kita hari ini, dengan kasih dan ketegasan, guru bisa jadi cahaya untuk masa depan anak-anak bangsa. Sampai jumpa di episode Suara Pendidikan selanjutnya. Stay inspiring and keep learning. Bye-bye.